Halo, saya Treator. Hari ini, kita akan membahas keputusan besar pemerintah pencabutan izin 4 tambang nikel di Raja Ampat. Ini bukan sekadar berita, tapi babak baru dalam pertarungan antara ekonomi dan kelestarian alam di surga terakhir Indonesia. Kita akan mengulas perusahaan yang terdampak, alasan dibalik pencabutan izin, dan mengapa satu perusahaan tetap beroperasi. Langkah ini mencerminkan dinamika kekuasaan, kebijakan, dan suara masyarakat yang terus bergema. Mari kita telusuri implikasinya bagi lingkungan, masyarakat adat, dan masa depan Raja Ampat. Langsung saja, kita mulai. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha pertambangan IUP. 4 perusahaan nikel yang beroperasi di pulau-pulau kecil Raja Ampat. Keputusan ini diambil setelah bertahun-tahun desakan dari berbagai pihak yang menyoroti dampak buruk pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Raja Ampat, yang dikenal sebagai surga biodiversitas laut dunia, selama ini terancam oleh ekspansi industri tambang yang mengancam ekosistem unik di kawasan tersebut. Pencabutan izin ini menandai perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan yang sangat sensitif secara ekologis. Pemerintah kini menunjukkan komitmen untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Arahan tegas datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan isu Raja Ampat sebagai prioritas nasional. Presiden menegaskan bahwa perlindungan kawasan ini adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk generasi mendatang. Ini adalah sinyal kuat bahwa negara hadir untuk melindungi aset ekologisnya, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil keputusan sulit demi masa depan lingkungan. Aktivis lingkungan dan masyarakat adat telah lama menyoroti ancaman tambang nikel terhadap keanekaragaman hayati Raja Ampat. Mereka memperjuangkan hak atas tanah adat dan kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupan mereka. Selama ini, argumen ekonomi dan investasi asing seringkali menjadi alasan utama keberlanjutan tambang. Namun, kini pemerintah menegaskan bahwa ada warisan alam yang tak bisa digantikan oleh keuntungan jangka pendek. Pulau-pulau kecil sangat rentan. Aktivitas tambang di sana bisa menyebabkan kerusakan permanen yang sulit dipulihkan. Sekali rusak, ekosistem pulau-pulau ini bisa hilang selamanya. Pencabutan izin ini adalah pengakuan atas kerentanan ekosistem pulau-pulau kecil, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Ini bukan hanya tentang Raja Ampat secara umum, tapi juga perlindungan bagian-bagian paling rapuh dan tak tergantikan dari wilayah ini, yang menjadi rumah bagi ribuan spesies langka. Keputusan ini adalah respons nyata terhadap tekanan publik, suara masyarakat adat, dan kekhawatiran lingkungan yang terus menguat dalam beberapa tahun terakhir. Meski langkah ini datang setelah banyak kerusakan terjadi, pencabutan izin patut diapresiasi sebagai awal perubahan menuju pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Negara akhirnya mendengar dan bertindak, membuktikan bahwa suara rakyat dan kepedulian lingkungan bisa membawa perubahan nyata. Ini adalah titik balik penting bagi konservasi di Indonesia. Membuka harapan baru bagi masa depan Raja Ampat dan generasi mendatang yang berhak menikmati keindahan alamnya. Siapa saja perusahaan yang harus angkat kaki dari Raja Ampat? Pemerintah secara transparan menyebutkan 4 nama: PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raimon Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining. PT Anugerah Surya Pratama dan PT Nurham telah lama jadi sorotan karena konsesi mereka di kawasan konservasi. PT Mulia Raimon Perkasa dan PT KW Sejahtera Mining juga beroperasi di pulau-pulau kecil yang sangat sensitif. Pencabutan izin mereka adalah kemenangan bagi pegiat lingkungan dan masyarakat adat. Setiap nama yang diumumkan berarti satu ancaman terhadap Raja Ampat berhasil dieliminasi. Penyebutan eksplisit ini menghindari ambiguitas dan memastikan akuntabilitas. Kini perusahaan-perusahaan tersebut wajib menghentikan seluruh aktivitas tambang. Transparansi ini memungkinkan masyarakat dan organisasi sipil melakukan pengawasan langsung di lapangan. Publik tahu siapa yang harus diawasi. Inilah bentuk penegakan hukum yang tegas dan jelas. Bagaimana keputusan penting ini diambil? Proses pencabutan izin tambang di Raja Ampat bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba, melainkan hasil dari pertimbangan matang dan diskusi panjang di tingkat tertinggi pemerintahan.
Pencabutan izin ini lahir dari rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, menandakan urgensi dan kepentingan nasional yang sangat tinggi. Seluruh jajaran kementerian terkait, mulai dari lingkungan hidup, kehutanan, hingga ekonomi, terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan ini. Keputusan ini didukung oleh terbitnya Peraturan Presiden tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang akan mulai berlaku efektif pada Januari 2025. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya penataan ulang izin-izin yang selama ini berpotensi merusak lingkungan. Dengan adanya regulasi baru ini, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk meninjau, mengevaluasi, dan mencabut izin-izin yang tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh, melibatkan tim ahli dan berbagai pemangku kepentingan. Pencabutan izin di Raja Ampat menjadi implementasi awal dari kebijakan nasional ini, sekaligus menjadi contoh nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kawasan strategis yang sangat rentan terhadap kerusakan. Alasan utamanya adalah perlindungan ekosistem Raja Ampat, yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Kawasan ini menyimpan ribuan spesies laut unik yang tidak ditemukan di tempat lain, dan menjadi laboratorium alam bagi para ilmuwan dari seluruh dunia. Kerusakan lingkungan di Raja Ampat tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga berkontribusi pada krisis ekologi global. Jika ekosistem ini rusak, dunia akan kehilangan salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati laut. Pemerintah menilai bahwa risiko lingkungan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi jangka pendek yang mungkin diperoleh dari aktivitas tambang. Analisis risiko dan kajian ilmiah menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan ini. Selain itu, tekanan publik juga berperan besar. Kampanye Save Raja Ampat, petisi daring, dan liputan media telah menciptakan tekanan politik yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah. Suara masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan. Kombinasi antara kepemimpinan politik yang tegas, landasan hukum yang jelas, pertimbangan ilmiah yang mendalam, dan suara publik yang kuat, akhirnya melahirkan keputusan bersejarah ini. Prosesnya melibatkan dialog, negosiasi, dan komitmen bersama. Inilah bukti nyata bahwa perubahan besar bisa terjadi jika semua elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, ilmuwan, dan aktivis bersatu demi tujuan yang sama. Kini, Raja Ampat akhirnya mendapat perlindungan yang layak, membuka harapan baru bagi masa depan lingkungan Indonesia dan dunia. Dari 5 IUP Nickel yang beroperasi di Raja Ampat, hanya satu yang izinnya tidak dicabut, PT GEK Nickel. Sementara perusahaan-perusahaan lain harus menghentikan aktivitasnya, PT GEK Nickel tetap melanjutkan operasinya di pulau kecil yang kaya keanekaragaman hayati ini. Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat, terutama soal keadilan dan prioritas pemerintah dalam mengelola sumber daya alam di wilayah yang sangat sensitif secara ekologis. Mengapa PT GEK Nickel mendapat perlakuan berbeda? Jawabannya terletak pada struktur kepemilikan perusahaan ini. PT GEK Nickel adalah bagian dari BUMN melalui holding Mind ID, di mana mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan demikian, keuntungan dari tambang ini secara langsung masuk ke kas negara, bukan ke pihak swasta. Pemerintah memandang PT GEK Nickel sebagai aset strategis nasional. Mereka percaya bahwa dengan mengelola tambang ini sendiri, negara bisa memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi rakyat, sekaligus menjaga kontrol atas sumber daya penting. Selain itu, pemerintah mengklaim bahwa seluruh aktivitas tambang PT GEK Nickel telah memenuhi standar AMDAL dan menerapkan praktik penambangan yang lebih bertanggung jawab. Mereka menyoroti adanya program reklamasi lahan, pengelolaan limbah yang ketat, serta upaya-upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Tak hanya itu, PT GEK Nickel juga disebut aktif dalam pengembangan masyarakat lokal. Program-program pemberdayaan, pelatihan kerja, dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat langsung bagi warga sekitar. Pemerintah ingin membuktikan bahwa pertambangan bisa berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan jika dikelola dengan benar. Mereka berharap PT GEK Nickel bisa menjadi contoh praktik pertambangan berkelanjutan di Indonesia, terutama di kawasan yang sangat rentan seperti Raja Ampat. Namun, klaim-klaim ini tentu tidak bisa diterima begitu saja. Pengawasan dan verifikasi independen sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa janji-janji tersebut benar-benar dijalankan di lapangan, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
Keputusan pemerintah ini adalah bentuk kompromi. Di satu sisi, izin tambang swasta di pulau kecil dicabut demi melindungi lingkungan. Namun di sisi lain, tambang milik negara tetap beroperasi dengan dalih kepentingan nasional. Bagi sebagian masyarakat dan aktivis lingkungan, keputusan ini masih jauh dari ideal. Mereka berpendapat bahwa Raja Ampat, sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, seharusnya benar-benar bebas dari aktivitas pertambangan apapun. Namun, pemerintah memilih jalan tengah, berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi nasional dan perlindungan lingkungan. Ini adalah dilema klasik yang dihadapi banyak negara berkembang. Karena itu, peran pengawasan publik terhadap PT GEK Nickel menjadi sangat penting. Masyarakat, media, dan organisasi lingkungan harus terus memantau dan mengkritisi setiap langkah perusahaan. Pertanyaannya, apakah praktik mereka benar-benar ramah lingkungan? Apakah dampak sosial dan ekologisnya sudah diminimalkan? Hanya waktu, transparansi, dan pengawasan ketat yang bisa memberikan jawaban pasti atas semua keraguan ini. Inilah tantangan besar berikutnya bagi kita semua. Memastikan bahwa masa depan Raja Ampat tetap lestari tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Setelah keputusan tegas ini, pemerintah menyampaikan pesan penting kepada masyarakat. Pemerintah berterima kasih atas masukan, kritik, dan data dari publik. Pengakuan bahwa keputusan ini tak lepas dari peran aktif warga negara. Suara aktivis, akademisi masyarakat adat, dan warga biasa sangat berpengaruh dalam proses ini. Ini adalah bentuk apresiasi terhadap demokrasi partisipatif. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap kritis dan objektif. Pengawasan publik sangat dibutuhkan agar implementasi keputusan berjalan sesuai harapan. Jangan lengah. Terus awasi, termasuk operasi PT GEK Nickel. Pemerintah meminta masyarakat memilah informasi dan merujuk pada sumber kredibel. Kritik tetap dibutuhkan, tapi harus berbasis data dan fakta. Ini ajakan untuk berdialog secara dewasa dan konstruktif. Pemerintah membuka diri untuk dikritik, asalkan diskursus publik tetap sehat. Mari jadikan pengawasan dan partisipasi publik sebagai kekuatan utama menjaga Raja Ampat. Inilah 5 poin penting soal pencabutan izin tambang nikel di Raja Ampat. Keputusan ini baru langkah awal. Perjuangan menjaga kelestarian Raja Ampat masih panjang. Pengawasan publik harus terus berjalan. Kisah ini membuktikan kekuatan suara kolektif dan pentingnya transparansi. Namun kompromi seperti kasus PT GEK Nickel harus terus dikritisi. Peran kita bertanya, mengawasi dan menuntut akuntabilitas. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli.